Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kurang 4 hadis kita selesaikan ya, khatam. Kita khatamkan pada malam hari ini. Sudah berapa tahun Pak? Kurang lebih 5 tahun ya. Mungkin mulai awal sampai akhir ini 6 tahun menghatamkan Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini kita mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalika mulku sapa jannah penduduke swarga al jannata ing swarga yunadi dan sapa munadi wong kang nanti akan dipanggil innalahum satemene kudu sira kabeh antar dia yang urip sira kabeh wala tamutu abadan mongko ora mati sira kabeh abadan saklawase wa inna lakum satamene kudu sira kabeh antasiku yen to sehat sira kabeh wala tasqumu mongko ora loro sira kabeh abadan saklawase wa inna lakum satamene kudu sira kabeh antasiku yen to nom muda sira kabeh walalamu mongko ora tuwa sira kabeh abadan saklawase wa inna lakum satamene iku kudu sira kabeh antan amu yen to seneng sira kabeh wala tawasu mongko ora susah sira kabeh abadan saklawase. Dalam hadis ini disebutkan bagaimanakah ahli jannah ketika nanti berada di surga Allah. Sifat yang mereka miliki di dalam surga itu bahwa mereka tidak mati, hidup selama-lamanya, antahyu waladamutu abadi. Maka kalian semuanya tidak akan mati selama-lamanya. Kalau itu di dunia dibatasi dengan umur, tapi nanti ketika kita berada di surga tidak akan mati terus hidup. Jadi yang kedua nanti di surga bahwa kita semuanya sehat, tidak ada sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia seperti ketika di dunia sakit. Tapi sana tidak ada kemudian sakit sehat semua. Nah, kalau di sini mungkin sekarang dalam keadaan dingin ya, kalau kain awak agak rosok adem. Jadi sifat manusia yang tidak bisa kemudian kita mungkiri bahwa di dunia pasti manusia itu akan mengalami sakit. Kuatnya siapa? Mesti tidak akan kemudian manusia itu bisa menahan sakit. Tadi nahan wahid gimana sakit, nahan watu gimana sakit. Ini manusia kuatnya pasti mengalami sakit. Beda ketika nanti di surga tidak ada sakit, sehat terus. Selanjutnya disampaikan di dalam hadis ini, wa inna lakum antasibu, kita semuanya dalam keadaan muda, tidak ada tua. Kalau dalam dunia ini siklus manusia ketika masih
masih kecil, anak-anak dalam keadaan lemah, kemudian remaja, pemuda, ini kuat. Setelah itu ketika sudah berumur 40 tahun ke atas, ya, siklusnya ini tambah lama tambah semakin melemah. Tapi kalau di surga nanti tidak ada kemudian kata tua, ya, semuanya dalam keadaan muda dan tingginya, ya, sudah kita pelajari kemarin itu, ya, 60 kilo sama dengan kurang lebih tingginya kita nanti di akhirat 30 meter. Tidak ada sakit, tidak ada mati, dan tidak ada tua. Ini berlaku selama-lamanya, termasuk nanti. Tidak ada kemudian susah, senang terus, kekuatan yang luar biasa, ya, dalam keadaan sangat mudah, tenaganya juga demikian kuat. Bapak bisa baca di bukunya Boyek, ya, inilah surga. Ciri-cirinya disebutkan luar biasa sekali, ya. Jadi mohon maaf ibu ya, kalau bapak-bapak atau disebutkan dalam hadis itu dalam sehari itu mampu menggali 100 kali. Ini menunjukkan bahwa, ya, kekuatan yang dimiliki manusia penghuni surga itu luar biasa. Termasuk kalau anak muda kita tidak ada capek, kita pun juga demikian, tidak ada capek, tidak ada, ya, semuanya tetap dalam keadaan semangat. Ini, ya, sifat-sifat penghuni surga yang tentunya tidak dimiliki oleh kita semuanya yang saat ini masih ada di dunia. Hadis yang kedua, Pak Nabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna adana saatnya kang paling asor, kang paling disodai mangati nggon lungguhe utawa panggonane akatiku salah suci sira kabeh minal jannah ing dalem surga. Ayat kula lahu yen to diucapake lahu maring wong tamanna wa tamanna anak-anak wayatamanna mongko podo anak wayatamanna lan anak-anak. Jadi di dalam surga nanti tempat tinggal seseorang di antara kalian yang paling indah adalah sebagaimana dikatakan kepada mereka beranak-anak. Maka mereka semuanya beranak-anak, membayangkan bagaimana keindahan-keindahan di dalam surga. Nah, tingkatannya yang paling rendah sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam hadis nomor 1882 1883 kemarin. Mereka yang menjadi penghuni surga yang paling rendah itu adalah mereka yang keluar terakhir di neraka. Nah, ketika diperintahkan masuk ke dalam surga, mereka yang belum baru keluar dari neraka ini melihat, ya Allah, di dalam surga itu sudah penuh. Mereka bersenang-senang dengan kenikmatan yang Kau siapkan, ya Allah. Terus kami berada di mana? Ya, masuklah ke dalam surga. Maukah aku berikan kepada kami surga sebagaimana yang dinikmati oleh para raja
yang ada di dunia. Ya. Itu yang paling rendah. Jadi yang paling rendah tempatnya itu adalah sama dengan kerajaan yang dimiliki oleh para raja yang ada di dunia. Apakah kamu itu? Iya ya, kami itu. Selalu dimakan. Kemudian Allah SWT memberikan kedudukan kepada mereka 10 kali lipat yang diberikan oleh penduduk surga yang paling akhir. Jadi ini sing paling rendah. Menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat kedudukannya menurut amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia selama dia hidup di dunia. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berada di surga yang paling tinggi. Amin. Jadi kalau minta yang paling tinggi, karena Allah itu yang maha besar dan maha tinggi. Tidak ada larangan bagi kita untuk meminta yang paling tinggi, yang paling besar. Jadi cita-cita yang harus kita sama-sama berusaha dengan ikhtiar sekuat tenaga dengan amal-amal terbaik, sehingga kita pada nantinya ditempatkan oleh Allah SWT di surga-Nya. Diperintahkan untuk beranak-anak. Ditanya oleh Allah SWT, "Fayaqulullah hal ta'amaita?" Apakah kamu sudah beranak-anak? Fayaqulu mongko padha jawab sapa akeh, "Nah, ya Allah, kami sudah beranak-anak." Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepada mereka, "Bagi nalaka mongko satemene kedue sira matamat naika barang kang anak-anak sira wa selalulan sepadane anak-anak itu ma'ahu serta nemo." Maka apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang dia angan-angankan di dalam surga itu, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia angan-angankan. Disebut kepingin ngomong itu langsung kemudian nanti bisa terwujud sebagaimana keinginan panjenengan semua. Ini luar biasa. Kalau di dunia tidak bisa. Kadang-kadang kita sudah anak-anak kepingin yang luar biasa, tapi tidak, kadang-kadang belum terwujud dari cita-cita yang kita harapkan. Tapi nanti di surga ketika sampai beranak-anak minta apa, kepingin apa, ternyata Allah SWT langsung memberikan kepada kita. Ini di surga. Hadis yang ketiga, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha azza wa jalla satamane Allah kang maulur kang mulya yang yudahu sapa Allah bi al-jannah maring penduduk surga. Disampaikan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, ahai penduduk surga. Bayanguluna mongko padha jawab sapa akeh, labbaika rabbana, ya Allah Tuhan kami menepati, kami mendengar dan taat. Wasa'dalika, dan kami penuh dengan kegembiraan nyembadani apa ingkang dipun panggil kali Gusti Allah. Lan penduduk surga ini dengan kebahagiaannya, dengan kesenangannya menjawab panggilan Allah SWT. Dijawab dengan penuh kesenangan, penuh dengan kegembiraan. Wal
biyadika ing dalam tangan panjenengan, dan semua kebaikan-kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah, al-raditu mongko seneng sira kabeh ana ridho sira kabeh. Ditanya oleh Allah SWT, apakah kamu sekarang ini dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang? Fayaquluna mongko padha jawab sapa akeh, wa malana lan ardo ya Rabbana. Jadi kami ini ridho, tidak ada suatu kesenangan kecuali adalah dengan ridho ya Allah. Wa ta'toilana lan teman-teman wis paring dengan kula malam tukti ahadan barangkan orang paling panjenengan ahadan ing wong suci min qalbika saking gurine atau sadurunge. Jadi kami ini ya Allah ridho dengan apa yang kau berikan. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan sebelum kami atau orang-orang yang di belakang kami. Ini kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga, sehingga mereka mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan-kenikmatannya itu ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT, tidak sembarangan. Fayaqulu ala uktikum afdhala min dzalika. Ana to kang paling sing sira kabeh kang luwih utama mendalika saking utama ini. Adakah yang lebih afdal, yang lebih utama dari yang demikian itu? Penduduk surga sama menjawab apa yang guna wa ayyu syai'in afdal min dzalika. Adakah yang lebih utama dari yang demikian itu? Yang ukillah alaikum, maka Allah SWT memberikan jawaban, dihalalkan kepada kami ridho isu fala ashor moko orang-orang berdua utawa murka alaikum ing atas sira kabeh badahu abadan salise ma abadan salawase. Maka ketika Allah SWT itu kepada ahli surga, maka ketika itu tidak ada murkanya Allah SWT selama mereka hidup di dalam keridhaan Allah, bersenang-senang karena mereka mendapatkan ridho dari Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin hidup kita bahagia, yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Maka ketika kita ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah SWT, ikhlas di dalam melakukan apa saja yang menjadi kewajiban kita, ikhlas ketika menerima takdir Allah SWT, maka insya Allah hidup kita ini menjadi tenang. Maka kemarin kami sampaikan untuk menjadi bahagia itu adalah satu dengan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah, yang kedua adalah sabar di dalam ujian Allah SWT, yang ketiga adalah senantiasa kita beristighfar karena kita banyak salah, banyak dosa. Tiga hal ini kita lakukan, insya Allah hidup kita ini menjadi bahagia. Karena apa yang kita lakukan itu untuk mencari ridho Allah, ikhlas. Kalau mencari
ridhonya manusia ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari manusia itu mesti nolok, mesti kecewa, ya, mesti. Ya. Kalau sudah kecewa berarti sakit hati. Ini yang akan membelenggu kita semua, karena yang kita cari bukan ridhonya Allah. Insya Allah berangkat kita untuk beribadah, untuk mencari ilmu. Nah, kalau mencari ridhonya Allah, ini kita bahagia, senang, ngaji itu senang, ya. Ibadah yang lainnya senang, karena yang kita cari adalah ridhonya Allah SWT. So, nanti di surga, ya, karena Allah SWT telah ridho kita semuanya, tidak ada murka dari Allah, maka itulah, ya, kesenangan dan kebahagiaan yang kita dapat. Sekali lagi, kalau ingin dapat ridhonya Allah jauh dari murkanya, maka kita cari ridhonya Allah, ikhlas di dalam menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT, dengan rasa syukur, bahagia, dan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Hadis yang selanjutnya, wa an Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna maniksun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Jabir berada di sisi Rasulullah. Para loro mengkonilan ningali sapa kanjeng Nabi ilal qamari maring bulan Lailatul Badri ing wengine bulan purnama. Ketika itu diajak oleh Rasulullah untuk melihat bulan yang sudah sempurna, bulan purnama. Tentunya sangat terang sekali. Wa dan sapa kanjeng Nabi, innakum sa'atune sira kabeh satarona berkah ningali sira kabeh roba ing pengiran sira kabeh iya nan kali jelas kali terang. Karena tarona kaya oleh ningali sira kabeh hadal qamaro iki bulan. Karena akan melihat Allah SWT secara jelas seperti kamu lihat bulan tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Maka disini disebutkan la tudhomuna bi ru'yati mongko orang alih-alih orang tameh orang penghalang ningali Allah SWT. Jadi kenikmatan yang luar biasa yang kita sama-sama belum sama sekali melihat Allah SWT, dan pada hari itu kita semuanya tidak ada penghalang untuk melihat Allah SWT secara jelas. Ini kebahagiaan tersendiri yang diharapkan oleh manusia bisa bertemu dengan Allah SWT. Sekarang ada hijabnya, jangankan kita Nabi Musa pun tidak mampu untuk melihat Allah SWT. Kalau kita bisa melihat Allah, berarti tempat kita ada di dalam surga. Kalau tidak bisa melihat, berarti tempatnya berada di neraka. Hadis yang terakhir insyaallah. Terakhir. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-jannah nalikane mlebu sapa al-jannah ing swarga yang mudah sapa Allah tabaraka wa ta'ala tentang barakah lan luhur turiduna
syai'an aziduhu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, turiduna ngarepake sira kabeh syai'an ing suci-suci. Aziduhu nambahi ingsun ing sira kabeh. Jadi tadi sudah disebutkan ketika kita berangan-angan pengen sesuatu, Allah SWT akan memberikan, bahkan kemudian memberikan dua kali lipat apa yang kita harapkan. Islam tadi di sini disebutkan bahwa Allah SWT uzidukum akan menambahkan kepada kalian. Wayaquluna mongko padha ngucap sapa wae. Para ahli surga ini kemudian mengatakan, ini khususnya ibu-ibu ini, memiliki kepingin glowing, maka dan suatu otomatis glowing diri. Alam tubai diwujuhuna, ono to ora dadekake putih wujuhuna wajah itu. Ya Allah, panjenengan pun sampun marini wajah sing glowing, wajah sing putih. Alam tu hilal jannah wa tunsina minanna. Bukankah engkau ya Allah telah menyelamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam surga. Maka nanti waya sibu hijab dibuka al-hijab alim-alim. Allah SWT membuka tabirnya penghalang yang selama ini manusia tidak bisa melihat Allah SWT. Maka nanti Allah SWT membukakan tabir itu, menyingkapkan hijab, maka tidak ada bagi kita semuanya pemberian yang paling indah, yang luar biasa, kecuali adalah melihat Allah SWT. Bahwa aktu syai'an ahabba ilaihi min nadari ila rabbih. Tidak ada pemberian yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh kita semuanya penduduk surga itu, kecuali adalah bisa melihat Tuhan mereka. Ini yang paling disukai oleh penduduk surga, bisa melihat Allah SWT. Kita perhatikan dalam surat Mutaffifin, kala innahu an rabbihim yawma idzin nanti di hari itu tidak ada lagi tidak ada lagi penghalang. Dengan Risale waktu surat Mutaffifin ayat yang ke-15, lama subur Yauma itu lama subur, pada hari itu tidak ada lagi di kalangan kaki kita semuanya tidak ada penghalang. Tapi bagi orang kafir ini ada halangan di dalam melihat Allah SWT. Jadi sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar lama subur, terhalang untuk melihat Allah SWT. Ini bagi
orang kafir. Tapi bagi orang beriman, mereka tidak ada halangan lagi di dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkenan kita semuanya nanti insya Allah sudah di dalam surga. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum bi iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada kita semuanya dengan keimanan, sehingga kita belajar jadi minta qiyal anhar fi jannatin na'im. Apa yang kita lakukan di dalam surga itu? Dalam surat Yunus, surat Yunus ayat 9 sampai ayat 10. Dapat fiha subhanallah. Jadi seruan mereka yang ada di dalam surga ini apa? Subhanallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'watuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi salam kehormatan bagi mereka, dan akhir dari doa mereka itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kita sudah berakhir alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau Imam Nawawi menyelesaikan menulis hadis itu Riyadhus Shalihin ini pada hari Senin tanggal 14 Ramadan 670 Hijriah, menyelesaikan dalam menyusun hadis yang kita pelajari, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Safar 1447, jamaah Masjid Hidayatullah telah menyelesaikan atau menghafalkan kitab Riyadhus Shalihin. Dan untuk hari ini terserah dengan makin mempelajari kitab yang lain dengan guru yang lain, kami persilakan. Kami sudah mengantarkan sampai kitab ini. Insya Allah nanti kalau nggak Arba'in Nawawi Lu'lu'ul Marjan. Lu'lu'ul Marjan, monggo. Oke, tak sampai lagi. Jadi kalau putusan Raja Muhammadiyah yang kedua 31. Jadi di buku, kalau di Tanah Jawa itu sampai 9 buku, kalau di putusan Raja yang sudah dicetak itu sampai 3. Terserah dengan pilih yang mana. Silakan nanti dimusyawarahkan bersama.